Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Zura Manasar. Saya Hilwati Nazwa, saya Zahra Nurdinan. Baik, di sini kami sedang berada di rumah tempe asli HP dan Azaki, yang dimana kami di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bioteknologi yang diampu oleh Ibu dosen Meninda Destiara SPD IPD. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwati Najwa, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Manajer dari produk tempe asli HBO MKM dari Banjarbaru. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira siapa nama Bapak? Nama saya Devi Arimusi, kalau dipanggilannya Kang Asep. Oke, Kang Asep. Oke, Kang Asep boleh jelaskan kira-kira sudah berapa lama didirikannya usaha tempe asli HB ini? Sekitar kalau berdiri di sini sekitar 10 tahun ya. Tapi usaha kita mulai kita rintis dari tahun 2000. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut. Untuk latar belakang berdirinya usaha ini, kira-kira apa yang latar belakangnya, Pak? Latar belakangnya kita sebagai orang yang cukup kerja ya waktu itu, ya kita mencoba untuk membangun usaha yang fondasinya adalah ingin berkah ya, ingin berkah gitu. Dan kita punya keahlian di bidang itu. Dan alhamdulillah dengan tempe ini ternyata bisa, selain kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, ternyata tempe ini sangat layak untuk dikonsumsi karena nilai gizinya sangat tinggi gitu. Jadi yang mendasar dari kita yaitu mencari berkah, mencari rezeki, dan juga mudah-mudahan tempe ini makanan yang sekarang sudah dikenal di superfood, superfood dunia ya. Jadi persembahyan budaya Indonesia untuk mudah-mudahan kalau ini Amin. Udah mahal kalau di luar negeri kan. ya betul. Kalau di kita alhamdulillah tempe, khusus tempe ini nih, ajak ini sudah sampai ke terakhir kemarin ya ke Amerika ya. Amerika, jadi sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu kita sudah sampai ke Jepang. Itu mulai proses bolak-balik di tes di laboratorium dan terus kerjasama dengan PB, ya kan, kerjasama dengan Rumah Tempe Indonesia, dan kita juga dibina terus menerus oleh forum namanya Forum Komunikasi Dua Bangsa yang bagaimana berinovasi untuk ekspansi tempe ini sampai diterima oleh seluruh masyarakat dunia ya. Jadi kita harus bangga nih dengan makan tempe. Ini adalah warisan budaya Indonesia untuk dunia karena ini superfood yang layak untuk kita persembahkan untuk masyarakat dunia. Jadi harus bangga ya. Harus bangga. Hebat ya. Jadi ada 2 tempe yang diproduksi, ada tempe asli HB, kemudian ada Azaki. Kira-kira ini bedanya apa, Pak? Untuk kualitas dan juga di sini ada ininya nih, kelayakan pangannya, nilai-nilai gizinya. Jadi sama aja sebenarnya, nilai gizinya sama, ada protein, ada lemak, ada fiber, ada kalsium, dan di sini bisa dilihat di kemasannya. Jadi sebenarnya untuk kandungan gizinya sama aja, cuman untuk dagang kita kadang orang kan ada yang sedang warna hijau, sedang biru. Iya.
Regular. Tapi kalau yang legend inilah tempe asli HB, alhamdulillah dari sejak tahun 2010 sudah ada di Kalimantan Selatan. Sebenarnya sebelum ini pun kita nggak bermerek, jualannya jalan kaki, door to door, dan alhamdulillah untuk Kalsel ini sekitar 7 unit usaha yang pakai brand ini tempe asli HB untuk di Kalimantan Selatan. Dan juga ini tempe Azaki kita mulai baru aja sekitar tahun 2019 atau 2020 untuk di wilayah dalam ya, alhamdulillah responnya positif karena kita insya Allah kita menerapkan, nanti kita lihat di produksinya kita terapkan bagaimana produk yang jenis di tempe itu tidak diinjek-injek lagi tapi pakai alat produksi yang layak, yang food grade. Nah itu tadi perbedaan dari kedua tempe. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan berikut, yaitu bahan apa aja nih kira-kira yang diperlukan selama proses pembuatan tempe? Untuk bahannya sangat sederhana ya, karena kan ini bahan pokoknya adalah kedelai. Kedelainya bisa kedelai lokal, bisa kedelai impor gitu kan. Tapi karena kedelai lokal ini belum banyak, maka kita pakai kedelai impor. Dari penjamin impornya ada namanya Yusek ya. Nah, untuk selain kedelai, di sini pun mengandung ragi. Mungkin ada deh pada tahu ya, ragi itu dari bakteri namanya bakteri Rhizopus rizae ya. Jadi bakteri baik untuk makanan yang prosesnya fermentasi sekitar dari mulai direbus, terus digiling, terus direbus kembali, dikeringkan, dan raginya ditaburkan sekian kilo untuk sekian gram untuk sekian kilo. Dan selama proses sekitar 36 jam, ini udah seperti ini udah 36 jam. Kalau yang ini sekitar 12 jam. Baru 12 jam ini. Jadi masih kacang. Jadi kelihatan ini ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang merambat. Inilah proses terjadinya jamur. Itu jamur yang mungkin kalau protein itu ada proses, kalau nggak salah proses asimilasi yang mengurai protein. Jadi si bakteri ini mengurai protein menjadi jamur. Dan di mana ini baik untuk pencernaan kita nih. Jadi ada istilah smiling hara, itu bahagianya perut ketika kita mengkonsumsi makanan yang baik gitu. Jadi kalau moodnya mau bagus, adik-adik nih harus bagaimana mengolah makanan yang kita makan supaya baik di perut. Salah satunya bisa makan tempe petang. Nah, nanti kita coba ya tempe segar pakai madu gitu. Boleh. Oke. Kira-kira penggunaan ragi ketika satu hari proses produksi itu diperlukan berapa kilo? Untuk ragi kita pakai ragi yang sudah tersertifikasi, namanya ragi Rapina. Itu dari produksinya di Bogor. Itu 12 kilo tuh 12 kilo tempe itu sekitar 3 gram aja. 3 gram. Untuk kedelainya itu kira-kira diperlukan berapa kilogram kedelai selama satu hari proses produksi? Untuk kita di sini, iya. Ya alhamdulillah kita hari ini udah 1000 kilo per hari. Biasanya Pak, selama satu hari itu berapa pieces, menghasilkan berapa pieces? Sekitar 10 batang tempe, 10.000 batang tempe. 10.000 batang tempe, lumayan banyak ya, banyak sekali, alhamdulillah. Oke, untuk proses tadi sudah ada sedikit dijelaskan oleh Bapak terkait proses pembuatan tempenya. Tapi untuk yang lebih jelasnya, kira-kira dari awal sampai akhir proses atau tata cara pengolahan tempenya itu bagaimana? Untuk tempe kita, khusus untuk tempe kita ya. Jadi
adik-adik perlu tahu ya. Jadi bikin tempe itu ada 10 metode. 10 metode yang coba nanti lihat di artikelnya, karena kebetulan itu anak-anak yang dari akademik juga, kalau nggak salah dari UGM yang bikin sekitar itu. Nah, khusus untuk tempe HB ini saya lihat ya, saya cocokkan itu nomor 7. Betul, nomor 7 yaitu dia melakukan 2 proses perebusan. Karena kan tempe itu bisa aja direbus 1 kali, langsung digiling, langsung dikeringkan lagi. Kalau kita, karena kita insya Allah kita melakukan proses higienis, maka kita lebih mengedepankan agak ribet prosesnya, tetapi emang kita maksimal untuk produksi itu. Kita memakai pola 1 rendang 8 jam, udah itu direbus sampai 90 derajat, direbus. Setelah itu kita giling pakai mesin giling, nanti bisa kita lihat di tempat produksinya. Setelah itu direndam kembali, itu untuk mengeluarkan zat asamnya, jadi terbentuk asam laktat. Nanti bisa dipelajari itu apa asam laktat, berbagi juga sama saya ibunya ya. Iya, boleh. Nanti udah itu setelah direndam sekitar 12 jam sampai lebih pun 18 jam pun nggak apa-apa. Udah itu dicuci untuk membuang asamnya tadi. Nah, setelah itu direbus kembali karena prinsipnya si bakteri ini bisa hidup ketika ini kacang ini benar-benar bersih. Standar pH-nya, kalau standar makanan itu sekitar 7 ya. 7 ya. Nah, sekitar 7 itu harus sampai seperti itu. Kita ada alatnya buat tesnya. Jadi setelah itu baru kita keringkan baru kita kemas dengan baik. Kita taruh di ruang suhu sekitar 28 sampai 33 derajat. Kalau lebih dari 33, 36, 38 itu harus dikipas atau dibikin sirkulasi udara yang bisa keluar. Sekitar 36 jam kemudian baru bisa dijual. Kalau saya lihat ini kita bisa lihat ya, kemasannya itu menggunakan plastik. Biasanya ada yang menggunakan daun pisang ya. Nah, ini kira-kira ada alasan tertentu nggak menggunakan plastik sebagai kemasan? Jadi kalau bicara plastik kan ada standarnya, ada standar nomor-nomor plastik ya, ada plastik yang HDPE dan banyak lah, dan alhamdulillah ini udah tersertifikasi plastiknya. Jadi bukan plastik yang biasa tapi udah food grade ya. Jadi jangan ragu lah untuk makan tempe yang berbasis plastik yang kita kelola, karena alhamdulillah kita terus kontrol, kita terus improve setiap saat untuk perbaikan produk. Alhamdulillah ini sudah tersertifikasi dan kita ambil dari produsen yang layak untuk dipakai ke sini. Adapun untuk misalkan daun, memang kalau daun lebih enak katanya nih, lebih enak karena kan lebih alami. Tetapi bisa adik-adik bayangkan kalau kita produksi 10.000 piece per hari pakai daun gitu. Belum ada nih, siapa tahu mungkin ada jadi pengusaha daun di sini. boleh nanti bikin jadi supply ke saya, boleh. Tapi untuk sementara kita kesulitan untuk ke arah itu. Ya mudah-mudahan ke depannya ada kreativitas dari adik-adik akademi ini, dari Universitas apa? UIN Antasari Banjarmasin. Keren. Oke. Terus karena ini higienis, karena bapaknya sangat higienis, terjamin kehigienisannya. Kira-kira setelah dijual bisa bertahan berapa lama, Pak, tempenya? Untuk tempe ini kan dia prosesnya sekitar 3 hari ya, kalau di udara yang biasa saja. Tetapi kalau misalnya kita masukkan ke kulkas, karena ini
bakterinya udah bersih, ini bisa 7 hari. Kalau yang ekspor di perjalanannya aja bisa dibayangkan 40 hari perjalanan, dan itu bisa tahan 1 tahun. Wow, Gitu. lama ya. Itu yang ekspor karena ada inovasi yang kita lakukan, tapi sudah dibuktikan oleh orang Jepang. Orang Jepang itu kan lebih spesifik tuh laboratoriumnya, itu tidak pakai pengawet dan sebagainya, itu alami aja. Nanti lah cari artikelnya yang Oke, jadi bertahan lama ya, lumayan lama. Dan ini higienis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira selama 10 tahun atau kurang lebih 10 tahun ini, apa aja kendala yang ditemukan Bapak selama proses berwirausaha? Kendala tetap ada, tapi kita satu doa ya, itu yang paling utama kita. Terus ketekunan, keyakinan, dan juga banyak di luaran sana pengusaha-pengusaha yang keren, pengusaha yang pintar, tetapi dia gagal karena satu hal, mereka tidak punya integritas. Dan alhamdulillah kami khususnya MPH HB Kajati ini sudah selalu diberikan teori tentang leadership, teori tentang trust, kepercayaan, dan tim, juga ada manajemen strategi. Jadi yang dikemas menjadi integritas. Jadi mungkin pesan untuk diri saya sendiri, menurut kawan-kawan pengusaha yang lain atau adik-adik yang di akademi ini, menjadilah manusia yang punya integritas dan selalu berdoa untuk memecahkan setiap masalah. Karena masalah itu jangan dihindari ya, tapi dipecahkan atau dihadapi supaya menjadi kita naik ujian selanjutnya, sehingga tidak tumbuh menjadi manusia yang berakhlak, bertakwa gitu kan, dan juga punya keberkahan untuk orang lain. Alhamdulillah, mudah doain ya, saya 10.000 batang ini berkah yang dimakan oleh masyarakat Kalsel ini. Ya, doanya. Nah, itu tadi ya teman-teman, kendala, kemudian juga tips untuk menjadi usahawan yang sukses. Terima kasih Bapak atas kebersediaan Bapak untuk mewawancarai Bapak. Nah, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Semoga kata Bapak tadi, usaha ini berkah untuk kita, masyarakat Kalsel khususnya. Kemudian semoga terus berkembang usahanya. Amin. Bapak. Saya mewakili kelompok 2 dari Fakultas Tarbiyah Keguruan jurusan Tadris Biologi angkatan 2020. Berterima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi memberikan kesempatan kami melakukan proses wawancara yang juga insya Allah akan bermanfaat. Amin. Sekian wawancara tadi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.